dan rekan saya Raja Dewi Sartika. kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogik. Yang perlu kita ketahui adalah apa itu pengertian dari kompetensi. Jadi di sini banyak sekali pengertian dari kompetensi. Salah satunya adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Hal tersebut dikatakan rasional karena kompetensi mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance adalah perilaku nyata seseorang yang diamati oleh orang lain. Selanjutnya, pengertian kompetensi pedagogik. Pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, kompetensi pedagogik guru dalam pendidikan. Nah, apa-apa saja nih kompetensinya? Jadi yang pertama adalah pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. Yang kedua adalah pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat adalah perancangan pembelajaran. Yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kemudian yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh adalah evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tentang indikator kompetensi pedagogik. Sebagai seorang guru kita harus memiliki kompetensi. Adapun kompetensi yang harus kita miliki yaitu kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, pedagogik dan sosial. Apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru atau seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Adapun kompetensi atau indikator tersebut meliputi satu, yaitu kemampuan dalam memahami peserta didik. Dengan indikatornya memahami karakteristik peserta didik, memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian dari peserta didik. Nah, yang kedua, kompetensi dalam membuat perencanaan pembelajaran. Indikatornya adalah pengelolaan, perorganisasian, penggunaan media dan evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting karena dari hasil evaluasi yang kita dapatkan itu bisa menentukan metode belajar yang tepat untuk peserta didik, dan juga dalam penggunaan media-media yang saat ini yang bisa kita manfaatkan membuat pelajaran itu menjadi menyenangkan. Yang ketiga ialah kemampuan melaksanakan pembelajaran mendidik dan dialogis. Dengan indikator ini yaitu membuka pelajaran, pengelolaan kegiatan belajar, evaluasi dan komunikasi. Nah, dengan pembukaan pelajaran yang tepat, terus pengelolaan pembelajaran yang tepat, terus komunikasi yang tepat, itu membuat suasana dalam proses proses belajar mengajar itu menjadi menyenangkan, karena dengan komunikasi yang tepat dan pengelolaan kegiatan belajar yang tepat itu membuat agar anak didik tidak merasa bosan. Kalau kita tidak menggunakan metode yang tepat atau komunikasi yang mudah mereka pahami, itu akan membuat proses belajar mengajar akan menjadi membosankan. Berikut yang keempat adalah kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar dengan indikator antara lain seperti evaluasi, menganalisis, memanfaatkan hasil dan evaluasi. Ini sangat-sangat penting, seperti yang disebutkan tadi bahwa ini dengan hasil evaluasi yang kita dapatkan dari setiap peserta didik, dari memahami kepribadian, kemampuan dalam merancang pembelajaran, terus dari situlah kita akan dapat hasil evaluasi. Nah, dari sini kita bisa menentukan metode belajar yang tepat bagi anak-anak.
peserta didik kita, karena setiap anak atau setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang kelima adalah kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mendiskusikan berbagai potensi. Yang kelima adalah kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan indikatornya adalah pengembangan potensi akademik dan maupun non akademik. Demikianlah beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam proses belajar mengajar agar proses belajar mengajar menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Semoga bermanfaat.